Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Muazzara Arifi. Saya berasal dari SDN 12 Lingkung. Salam kenal teman-teman. Dewan juri yang saya hormati. Pada kesempatan ini, Naila akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Rawa Pening. Cerita ini ditulis oleh Risyanti Nugrahani dan ilustratornya oleh Heru Santoso. Selamat menyaksikan. Desa Ngasem terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Di desa tersebut tinggallah sepasang suami istri. Mereka bernama Ki Hajar dan Nyai Selah. Tetapi Ki Hajar dan Nyai Selah belum mempunyai anak. Mengapa kita belum diberikan anak ya Pak? Bersabarlah Bu, mungkin Tuhan belum menghendaki. Suatu hari Ki Hajar ingin pergi bertapa. Ki Hajar meminta izin kepada Nyai Selah. Bu, Bapak ingin pergi bertapa. Bapak akan meminta kepada Yang Kuasa agar kita diberikan anak. Ya Pak, berhati-hati ya. Ki Hajar mencari tempat untuk bertapa. Ki Hajar menemukan sebuah gua di lereng Gunung Telomoyo. Ki Hajar bertapa di gua itu. Setelah beberapa hari Ki Hajar pergi bertapa, Nyai Selah pun hamil. Nyai Selah merasa sangat senang. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya saya hamil. Ini semua atas izin-Mu dan doa suamiku yang sedang bertapa. Semakin hari, perut Nyai Selah semakin besar dan tiba saatnya untuk Nyai Selah melahirkan. Akan tetapi, Nyai Selah melahirkan anak seekor naga. Meskipun anak yang kulahirkan ini berwujud naga, aku tetap senang. Aku akan tetap menyayanginya. Nyai Selah memberikan nama anaknya Baru Klinting. Meskipun berwujud naga, Klinting dapat berbicara. Sewaktu hari, Klinting menanyakan tentang bapaknya. Nyai Selah memberitahu tentang bapaknya yang sedang pergi bertapa. Ibu, Bapak di mana? Apakah aku tidak mempunyai bapak? Bapakmu sedang pergi bertapa, Nak. Akan tetapi ibu tidak tahu di mana ia bertapa. Tidak apa-apa, Ibu. Aku akan pergi mencari bapak. Baru Klinting bersiap untuk mencari bapaknya. Nyai Selah memberikan sebuah pusaka milik bapaknya untuk dibawa pergi. Bawalah pusaka milik bapakmu ini, Nak. Tombak ini adalah sebagai tanda bahwa kamu adalah anaknya. Baiklah, terima kasih, Ibu. Baru Klinting pergi mencari bapaknya. Baru Klinting menemukan sebuah gua di lereng Gunung Telomoyo di tempat bapaknya bertapa. Namun Ki Hajar kaget atas kedatangan naga di dekatnya. Hai naga, kamu menggangguku. Aku sedang bertapa. Aku memang naga. Namaku Baru Klinting. Aku sedang mencari bapakku. Nama bapakku Ki Hajar. Akan tetapi Ki Hajar tidak percaya bahwa naga itu adalah anaknya. Ibuku menyuruhku membawa pusaka ini. Tombak ini adalah sebagai tanda bahwa aku adalah anakmu. Ki Hajar percaya bahwa Baru Klinting adalah anaknya. Baru Klinting menyampaikan keinginannya kepada Ki Hajar. Pak, aku ingin menjadi manusia. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi manusia?
bertapalah di Bukit Tugur dan memohon kepada Yang Kuasa agar kamu bisa menjadi manusia. Bapak akan pulang menemui ibumu. Baru Kelinting menuruti perintah bapaknya. Baru Kelinting bertapa di Bukit Tugur. Di dekat Bukit Tugur ada sebuah desa yang bernama Patok. Desa itu mengadakan pesta sedekah bumi. Para penduduk akan memburu untuk hidangan pesta. Para penduduk berburu sampai ke Bukit Tugur. Namun setelah seharian berburu, tidak mendapat pun satu pun hasil buruan. Mereka memutuskan untuk pulang ke desa. Di tengah perjalanan pulang, salah seorang warga desa melihat seekor naga yang sedang bertapa. Mereka langsung membawa pulang. Setibanya di desa, mereka langsung memotong daging itu, lalu memasaknya. Sisa-sisa potongan daging itu berubah menjadi anak laki-laki. Anak laki-laki itu pergi ke desa. Setiba di desa, para penduduk mengusirnya karena badannya dipenuhi luka dan berbau amis. Baru Kelinting pergi dari pesta itu sambil menangis dengan perut keroncongan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua. Janda tua itu bernama Nyai Latung. Nyai Latung merasa iba dan membawa Baru Kelinting ke rumahnya. Setiba di rumah, Baru Kelinting diberi makan. Setelah makan, mereka berdua berbincang-bincang. Aku dahulu berwujud naga, Nek. Aku pergi bertapa ke Bukit Tugur untuk menjadi manusia. Kan tetapi penduduk desa Patok membunuhku. Sisa-sisa potongan tubuhku merubah menjadi diriku. Tapi di badanku dipenuhi luka dan berbau amis, Nek. Bersabarlah, Nak. Teruslah berdoa kepada Tuhan dan rajinlah membersihkan diri agar luka di tubuhmu itu bisa hilang. Baru Kelinting berpamitan kepada Nyai Latung dan berterima kasih kepadanya. Baru saat keluar rumah, Baru Kelinting melihat sebuah perahu. Dan Nyai Latung menjelaskan bahwa benda itu adalah lesung. Terima kasih, Nek. Nenek berhati-hati ya. Jika terjadi banjir, naiklah ke lesung ini. Lesung ini akan menyelamatkan nenek. Iya, Nak. Namun, Baru Kelinting masih penasaran atas pesta sedekah bumi. Baru Kelinting kembali pergi ke balai desa. Setiba di balai desa, para penduduk kembali mengusirnya. Penduduk menyuruhnya agar membersihkan diri dahulu. Setelah bersih, datanglah kembali. Baru Kelinting tidak tahu di mana sumur yang bisa ia gunakan airnya untuk membersihkan diri. Para penduduk tidak mau memberitahunya dan menyuruhnya untuk membuat sumur sendiri. Baru Kelinting pergi untuk mencari mata air. Setelah sekian lama mencari mata air, ia tidak mendapat satu pun sumber mata air. Lalu ia membuat mata air sendiri. Ketika lidi ditancapkan, terdengar suara gemuruh. Lalu kemudian Baru Kelinting mencabut lidi itu. Ketika lidi dicabut, keluar percikan air yang sangat besar. Percikan air itu mengenai tubuh Baru Kelinting. Dan tubuh Baru Kelinting berubah menjadi naga kembali. Percikan air itu semakin besar dan terjadilah banjir. Banjir itu menenggelamkan seluruh desa. Hanya Nyai Latung yang selamat. Karena Nyai Latung menuruti perintah Baru Kelinting. Akhirnya tempat itu menjadi sebuah rawa. Air di rawa itu sangat bening. Dan tempat itu dikenal dengan nama Rawa Pening. Sekian dulu cerita dongeng dari Naila. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.